Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada. Nasi ketan ditambah ragi, jadikan tape buat nostalgia. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga Anda sehat dan bahagia. Saya Katerina Utami akan bersama Anda dalam Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Hari Biasa Pekan Biasa ke-32. Bersama saya telah hadir narasumber ORK, Romo Kristiono Purwadi SY. Beliau akrab dipanggil atau dikenal dengan nama Romo Kris. Mari kita bersama menyapa beliau. Romo Kris, salam jumpa Romo. Apa kabar Romo Kris? Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik. Salam jumpa Mbak Utami. Salam sehat. Ya, terima kasih Romo telah menyempatkan hadir di acara Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mulai acara ini dengan doa pembukaan. Silakan Romo Kris. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu bahwa pada kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan sabdamu, sabda yang akan menuntun langkah kami untuk menghayati pekerjaan, tanggung jawab hidup kami, serta keterlibatan kami hari ini. Kami bersyukur atas kesehatan, atas semangat, atas pelayanan yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, sedang dirawat, sedang dilayani baik oleh keluarga maupun tenaga medis dimanapun berada. Hadirlah dan anugerahilah kesembuhan. Begitu pula anugerahkanlah berkat-Mu secara memadai bagi saudara-saudara kami dimanapun berada dalam situasi yang barangkali saat ini tengah mengalami kesulitan, kegelapan, hilang orientasi, atau yang membutuhkan peneguhan dan semangat-Mu. Bukalah mata hati kami agar kami menyerahkan diri kepada penyelenggaraanmu dengan belajar mendengarkan sabdamu pada kali ini. Berkenanlah pula mengutus Bunda tercinta Bunda Maria menjadi penopang kami, menjadi sahabat kami di dalam merenungkan sabda putramu ini. Semua ini kami unjukkan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, yang ditugaskan memelihara iman para pilihan Allah, serta pengetahuan akan kebenaran, seperti nampak dalam ibadah kita. Jadi, berdasarkan pengharapan akan hidup kekal, yang sebelum permulaan zaman, sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, yang pada waktu yang ditetapkannya, telah menyatakan sabdanya dalam pewartaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sejati dalam iman bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud supaya engkau menyelesaikan apa yang masih harus diatur, dan supaya engkau mengangkat penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Penatua-penatua itu haruslah orang yang tak bercacat, yang mempunyai satu istri saja, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib.
Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pemilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan dan suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan refren. Itulah angkatan yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Itulah angkatan yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Itulah angkatan yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Itulah angkatan yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Itulah angkatan yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaknya di dunia ini kalian bersinar seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin, tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi jasa, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi hari ini, kita akan masuk dalam sesi perbincangan rohani, sesi yang pertama. Romo Kris, dari sesi yang pertama ini Romo, dari surat Rasul Paulus kepada Titus di Romo, apa yang ingin disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik Romo? Sahabat Oase yang terkasih, dimanapun Anda berada, surat Paulus kepada Titus ini menarik dan rasa-rasanya nyambung, yang matching dengan barangkali dengan apa yang saat ini tidak hanya kita pribadi tetapi juga dunia yang sedang terjadi ini. Kita sudah tahu Titus itu siapa. Titus adalah rekan kerja Paulus. Dan Titus itu orang muda yang bersemangat, dan dia bukan orang Yahudi. Dia berasal, bisa dikatakan dari non-Yahudi. Tetapi kemudian menjadi Kristen, lalu bekerja bersama mengikuti Paulus. Kemudian karena tahu integritas, karena tahu kinerja, karena tahu dedikasi dari Titus yang muda ini, maka Paulus kemudian mempercayakan satu komunitas atau satu gereja, atau bisa dikatakan apa ya, apakah satu paroki atau satu keuskupan gitu ya, itu di daerah Korintus. Meskipun tadi dikatakan saat itu Paulus sedang meninggalkan Titus di Kreta, tetapi pada akhirnya Paulus ini mempercayakan gereja Korintus kepada Titus. Itu yang pertama mengenai Titus. Yang kedua mengenai surat, Mbak Utami. Ya, ini kan surat ya, surat Paulus kepada Titus ya. Sepertinya sekarang ini nggak relevan lagi ya surat-suratan itu ya. Atau Mbak Utami mungkin pernah dapat surat cinta itu ya. Tapi udah nggak zaman Romo. Kenapa? Udah nggak zaman pakai surat. Makanya itu ya. Mungkin kalau Paulus dengan Titus hidup sekarang ini mungkin pakai IG, mungkin pakai WA ya, WA dari Paulus kepada Titus. Tapi begini, bukan soal sarananya, bukan soal mediumnya, melainkan soal message-nya. Nah, message inilah yang entah itu lewat WA, entah itu lewat surat, entah itu lewat Telegram dan sebagainya, itu yang layak untuk kita dalami. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi surat Titus ini termasuk adalah surat bisa dikatakan pastoral. Surat pastoral bersama dengan surat kepada Timotius, baik surat pertama maupun surat kedua. Ini surat pastoral. Pertanyaannya adalah apa sih artinya surat pastoral itu? Surat pastoral lebih berisi petunjuk bagaimanakah seorang yang dipercaya itu menunaikan tanggung jawabnya sebagai gembala, sebagai pastor, ya, sekaligus tuntunan bagaimana menghayati hidup serta bagaimana menghayati penyesat-penyesat. Saat itu umat di Korintus juga sedang disusupi oleh yang dikatakan oleh Paulus sebagai penyesat-penyesat, yaitu orang-orang yang berusaha untuk mungkin memelintir, mungkin membuat umat beriman di Korintus itu tidak sesuai dengan ajaran Paulus yang benar. Kurang lebih seperti itu dulu, Mbak Utami. Ya, Romo Kris. Lalu ini Romo, kata-kata dari ayat yang pertama ini sangat menarik, Romo. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Nah, ini maksudnya apa nih, Romo? Hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Ya, betul. Ini menarik karena Paulus itu menyamakan dirinya atau mengidentifikasikan dirinya itu atau sadar dirinya itu sebagai hamba Allah, sebagai yang diutus oleh Tuhan. Menurut saya hal ini juga sangat penting bagi kita, bahwa kita itu di satu pihak
bangga sebagai pribadi-pribadi yang sudah dipilih oleh Allah, boleh mengenal Dia, yang kita sapa sebagai Bapa, yang kita sapa sebagai Allah. Nah, di dalam pembaptisan kita sendiri menyatakan kesanggupan kita untuk menjadi anak-anak Allah dan juga menjadi anggota gerejanya yang kudus. Nah, maka Paulus juga merasa diri sebagai orang yang sudah diselamatkan di dalam momen ketika dia mendapatkan penglihatan dan kemudian bertobat, dan ini ditegaskan bagi Titus. Titus, aku ini adalah hamba Allah dan aku ini adalah Rasul Yesus Kristus. Tugasnya apa, Mbak Utami? Tugasnya tadi sudah disebutkan di dalam bacaan pertama tadi, yaitu memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Ya, kita semua tahu bukan untuk menaburkan benih, bukan. Ini justru karya Allah. Tetapi tugas kita, tugas para pastor, tugas gembala, tugas Titus adalah merawat, adalah memelihara, memupuk, supaya benih yang ditaburkan oleh Allah itu tumbuh, berkembang, kuat, dan akhirnya berbuah. Itu, Mbak Utami. Ya, Romo. Menarik sekali ya, Romo, bahwa tugas yang diberikan Allah bagi kita itu bukan menabur benih, tapi merawat dan memupuk benih itu dan merawat benih itu ya, Romo. Ya. Nah, ini contohnya seperti apa nih, Romo, kalau misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, Romo? Ya, misalnya sebuah keluarga mempunyai anak-anak, ya, dan anak-anak itu mesti diberi asupan makanan, diberi pendidikan, pengasuhan, cara berkomunikasi dan sebagainya. Jadi benih yang baik, misalnya saja dibaptis, ya, dibaptis kan berarti menyatakan dengan sungguh-sungguh kemauan dan kesanggupan untuk percaya kepada Allah. Allah yang adalah pencipta, Allah yang adalah penebus kita, tapi sekaligus juga Allah yang memberi daya hidup terus-menerus melalui kemampuan untuk mencintai, kemampuan untuk melihat hal-hal yang baik, dan ini adalah Allah Tritunggal yang kita percayai. Nah, bagaimanakah merawat, bagaimanakah memelihara? Keluarga mempunyai tanggung jawab untuk kepada anak-anak untuk memperkenalkan siapakah Allah itu. Dengan cara apa? Ya dengan cara pasangan suami istri, orang tuanya juga memperlihatkan komunikasi yang baik, bahasa yang baik, bersikap yang baik, kata-kata yang baik, maka anak-anak akan tumbuh di dalam iklim pendidikan yang baik juga. Kalau itu terus-menerus dilakukan tiap hari, tiap saat, maka anak-anak itu sungguh akan tumbuh bagaikan benih yang tumbuh di dalam lahan, di dalam tanah yang subur. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Romo. Romo ada lagi yang ingin ditambahkan, Romo? Baik, meskipun itu tadi agak secara umum, tetapi Paulus menulis surat kepada Titus ini juga menitipkan pesan, yaitu agar Titus itu mengatur apa yang masih perlu diatur. Ya. Tadi Paulus mengatakan di dalam suratnya kepada Titus, mengatakan begini, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Ini menarik. Ya, karena rupanya tidak jelas, belum jelas mengatur apa yang perlu diatur, itu satu. Yang kedua, menetapkan penatua-penatua. Jadi di samping Paulus itu mengangkat Titus, mempercayakan Titus tugas penggembalaan di Korintus, Paulus juga berpesan supaya Titus di Korintus itu menetapkan penatua-penatua.
Ya, penatua-penatua itu apa sih? Ya orang tua. Maksudnya tua-tua yang dianggap tua, yang dianggap bijaksana, yang dianggap mempunyai wawasan yang matang, dianggap sesepuh itu ya. Itu jabatan gerejawi yang ada di sebuah gereja ya. Kata penatua sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, katanya begitu ya, yaitu presbiteros, yang berarti seseorang yang dituakan, seseorang yang ya bijak gitu ya. Nah, penatua itu sendiri bisa diartikan sebagai pemimpin jemaat Kristen. Ya, pada beberapa keadaan dan perkembangan selanjutnya, penatua juga dikenal sebagai episkopos atau bishop. Nah, kita tahu bishop itu adalah uskup. Gitu. Nah, menariknya adalah bahwa dalam menetapkan penatua-penatua ini, Paulus memberikan kriteria, memberikan ukuran. Apa tadi, Mbak? Misalnya tadi, ukurannya apa saja? Banyak ya Romo, ini Banyak harusnya sekali orang ya. yang tidak bercacat, mempunyai satu istri saja, anak-anak hidup Mhm, beriman, mhm. tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh Betul, atau hidup tidak betul. tertib. Ya. Iya, Nah, banyak itu Romo. semua Mhm. kita bisa mengamini. Ya, memang harus begitu. Hmm. Pemimpin, gembala, yang dianggap bisa menemani jemaat adalah orang-orang yang seperti itu. Kalau enggak, akan menjadi batu sandungan, gitu kan ya. Iya. Kita bisa mengatakan itu adalah sebuah karakter integritas. Ya, maka kita juga mengenal fakta integritas. Ya, mencintai kebaikan, bijaksana, supaya apa? Supaya integritas yang baik itu, integritas yang bisa dijaga itu bisa mengemban kewibawaan yang dia yang dia terima. Ya, coba bayangkan kalau ada pemimpin yang hanya bisa menata kata, ya, tapi tidak bisa menata kota, misalnya gitu ya. Nah, itu Ada kan yang pemimpin seperti itu ya Romo Pris? ya mungkin ada. Ya, artinya itu kan kewibawaannya tidak rasa-rasanya kok tidak kredibel, gitu ya. Hmm. Hmm. Di samping itu, dengan karakter seperti itu, seorang pemimpin, seorang penatua bisa dan mempunyai kualifikasi untuk tanda petik menentang atau meyakinkan para penentangnya. Ya, tadi kan juga dikatakan di dalam bacaan pertama tadi, ya, Mhm. bagian terakhir, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Nah, Hmm. maksudnya kita sudah tahu sebenarnya ya, sebaik apapun seorang pemimpin, pasti ada yang penentangnya, ya. Atau sejelek apapun pemimpin, sebaliknya pasti ada yang mendukungnya, ya. Tetapi orang yang dipercaya sebagai pemimpin dan otoritatif karena integritasnya luar biasa, itu akan bisa diharapkan bisa menjawab apa ya, kritikan atau juga perlawanan dari para penentangnya. Dan ini nggak mudah, ini ya, ini nggak mudah. Jadi Paulus memberikan nasihat kriteria kepada Titus, kualitas seperti apa sih kalau Titus mengangkat penatua-penatua yang seperti itu. Tapi ini seakan-akan ranah pribadi, ya, ranah pribadi. Nanti kita bisa berdiskusi atau kita bisa mendalami itu lebih lagi, bahwa karakter ini bisa menyangkut tidak hanya pribadi, tapi juga global, tapi juga lebih luas dari itu. Itu yang menarik dari surat Paulus kepada Titus ini. Nah, hal-hal yang perlu diatur itu apa? Ya, kalau menyangkut soal memilih pemimpin dengan kriteria seperti ini, sebenarnya bukan hal yang istimewa. KAJ sendiri
sudah juga menetapkan misalnya sangat sederhana, misalnya di dalam PDDP, Pedoman Dasar Dewan Paroki, itu ada atau mencantumkan beberapa kriteria mengenai misalnya anggota Dewan Paroki harian harus seperti ini, sama itu ya. Atau juga prodiakon seperti ini, termasuk ketua lingkungan atau pengurusnya dan sebagainya. Tuh. Kurang lebih seperti itu, Kak Utami. Terima kasih Romo Kris untuk perbincangan rohani kita di sesi yang pertama ini. Sangat banyak sekali didapat tadi, bahwa tadi dari surat Titus yang kita baca hari ini, kita banyak belajar untuk sebagai pemimpin itu memiliki integritas ya Romo. Ya. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan kembali di Oase Rohani Katolik sesi yang kedua, tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Kristiono Purwadi SY dan saya Katrina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkaj2021@gmail.com atau ke nomor telepon kami 08810251334438. Sekarang kita lanjutkan perbincangan rohani kita di sesi yang kedua ini. Nah, Romo Kris, di sesi yang kedua ini dari Injil Lukas nih Romo. Ya. Silakan Romo. Ya. Terima kasih. Injil Lukas yang kita dengarkan hari ini rupa-rupanya memberikan beberapa pokok yang pertama adalah tentang penyesatan. Ya, penyesatan itu berarti tindakan seseorang untuk membuat orang lain itu tidak berada pada jalannya atau jalan yang benar, ya. Dan rupa-rupanya bacaan tadi itu menegaskan bahwa sekuat-kuatnya kita itu hidup baik, penyesatan itu bersifat niscaya. Niscaya berarti mau tidak mau pasti terjadi. Nah, bukan karena sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan, barangkali seperti itu, tapi memang ini mengingatkan kita akan si penyesat utama yang tak lain adalah iblis. Ya, iblis itu memang adalah penyesat. Penyesatan itu merupakan tindakan, ya sekali lagi tindakan yang membuat orang lain meninggalkan jalan yang benar atau sesuatu yang menyebabkan orang lain itu berbuat dosa karena pikiran, karena sikap dan teladan, sehingga orang yang disesatkan itu bisa dikatakan tanda petik itu mendapatkan hukuman, ya mendapatkan mengalami dosa. Nah, yang dimaksudkan Tuhan di sini adalah kesesatan dalam kuasa atau dunia rohani, ya, sehingga manusia tidak lagi mengerti arah hidup, orientasinya kacau balau, tidak mengenal sama sekali kehendak Allah, dan tidak mengerti apa yang benar dan apa yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah, dosa besar dianggap dosa kecil dianggap bukan dosa, dan sebagainya. Jadi kacau balau seperti itu. Dalam situasi seperti ini Tuhan mengingatkan kita, hendaklah kamu menjaga diri. Itu tadi yang kita dengarkan, ya. Itu pokok yang pertama. Pokok yang kedua, Tuhan
meminta kita, mendorong kita untuk murah hati, menegur, dan mengampuni. Karena tidak semua orang itu murah hati, loh, Mbak, ya, untuk menegur. Ya. Mengapa? Karena tanggung jawab kita terhadap saudara kita yang mungkin saja tersesat. Ya. Setiap orang beriman seperti kita itu dipanggil untuk melindungi sesama saudara kita yang lemah dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan yang tidak benar, yang jahat. Maka dengan membiarkan saudara kita bersalah atau disesatkan oleh kekuatan jahat itu, maka apa artinya? Kita membiarkan dia berada di jalan yang salah. Kita membiarkan orang itu, saudara kita itu, menjauh dari Allah. Maka sama saja kita membuat dia itu berdosa, gitu kan? Dengan demikian juga termasuk apabila kita tidak mengampuni sesama yang berbuat dosa, kita sebenarnya sedang bekerja sama dengan kuasa kejahatan itu dan menggiring orang itu, saudara kita itu, kepada hukuman. Pembiaran, ya, menjadikan segala sesuatu itu yang kalau memakai bahasanya Paus Fransiskus justru sudah menjadi biasa, sudah menjadi normal, ya. Bisa saja keengganan kita untuk menegur, keengganan kita untuk mengampuni itu menjadi terrible illness, ya, penyakit yang dahsyat, penyakit yang mengerikan, ya. Itu dulu mungkin bisa kita dalami lebih lanjut lagi. Ya, Romo, menarik tadi ya Romo katakan bahwa kita diutus ini untuk melindungi sesama kita ya Romo, untuk menegur mereka-mereka yang mungkin dalam kesesatan Romo. Dan memang banyak terjadi nih Romo di sekitar kita, mungkin ada orang-orang yang kita tahu bahwa dia sedang tersesat, bahwa dia memang perlu kita bantu, perlu kita tegur Romo. Tapi banyak tadi, benar kata Romo tadi, Bang, memang banyak situasi di mana orang cari aman nih Romo. Daripada menegur nanti salah atau nanti malah berbalik gitu. Bahwa diri sendiri kan juga tidak suci gitu. Bagaimana caranya kita menegur teman atau menegur orang lain? Bagaimana tanggapan Romo nih Romo? Kadangkala kita bersembunyi pada argumen atau alasan itu, baik kita maupun orang lain. Saya tidak mau menegur, saya juga masih kayak gini kok, pating belum sempurna, masih banyak salahnya. Atau kita menerapkannya pada orang lain. Siapa lo? Siapa kamu? Kamu aja belum beres keluargamu, mau kasih nasihat. Ya. Tetapi justru argumen ini yang seringkali membuat kita, termasuk pandangan terhadap diri kita sendiri, itu menjadi negatif. Ya, dalam arti bahwa kapan kita akan bisa berubah dan kapan kita akan bisa mengubah hidup kita, relasi kita, kalau kita masih memegang argumen itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita ingat, Mbak Tami, kita ini adalah umat beriman. Kita itu sama-sama umat beriman yang diundang, dipanggil untuk saling membantu. Siapapun kita, apapun tanggung jawab kita, apapun jabatan atau mungkin penugasan yang diberikan pada kita, entah itu sebagai dokter, sebagai karyawan, sebagai ahli komunikasi, sebagai romo, sebagai apapun juga, ya. Karena hidup kita itu pusatnya bukan romo, bukan uskup, bukan kardinal, bahkan bukan paus, bukan. Pusat hidup kita adalah Yesus Kristus. Dan kita bersama-sama sebagai umat beriman menuju ke kepenuhan, ke kesempurnaan. Dan untuk sampai sana, kita saling membantu. Bahkan tidak hanya antara kita yang masih hidup. Bahkan kita memohon bantuan para kudus, kan?
pada Bunda Maria, pada Santo Santa, pada Santo Yosef, dan sebagainya. Itu artinya apa? Tidak ada argumen yang memadai bahwa kita menjadi sempurna lebih dahulu untuk bisa menegur, untuk bisa menasihati. Dengan demikian sebenarnya mungkin argumen yang ketiga adalah justru dengan memberikan nasihat itu, saya bisa terpacu juga untuk melakukan apa yang menjadi isi dari nasihat saya, dari anjuran saya. Ya. Tapi lagi-lagi ini mau saya tempatkan tidak hanya secara di dalam ranah atau di dalam wilayah atau dalam tataran pribadi. Misalnya, saya memberi nasihat pada Mbak Utami, atau Mbak Utami memberi nasihat pada saya. Ya, ini kan pribadi, bukan? Tapi seperti yang dialami oleh Titus dan juga ditegaskan oleh Tuhan, ini bisa kita angkat di dalam ranah yang luas, dalam ranah yang lebih global sifatnya. Apa contohnya? Apa ya? Seperti Contohnya, apa? nah, Ya. Mbak Utami tahu dong, Paus Fransiskus itu dalam sejak awal masa pontifikatnya sampai sekarang itu sudah menerbitkan beberapa ensiklik, ya, surat. Apa saja misalnya, yang paling terkenal Laudato Si, ya, Amoris Laetitia, juga apa namanya, ini saya mempunyai dokumen tentang persaudaraan manusia, ya, Evangelii Gaudium, ya. Nah, saya mau menyebutkan Laudato Si lebih dulu, atau ini saja, ya. Ini merupakan surat juga, seperti halnya surat Paulus kepada Titus tadi. Tetapi surat Laudato Si ini, surat itu ditujukan untuk seluruh dunia, untuk setiap pribadi. Mengapa? Karena ini menyangkut bumi, tempat kita dilahirkan, tempat kita nanti akan juga dikebumikan. Ini urusan bersama. Dan dalam hal ini, Paus itu tanda petik seakan-akan menegur kita karena kita mempunyai mungkin pola pikir, mindset, tindakan, sikap yang tanda petik tadi itu tersesat. Cara pandang kita terhadap dunia, terhadap bumi, terhadap makhluk hidup itu tersesat. Paus menuntun kita. Paus menunjukkan seperti tadi dalam bacaan Injil, menegur dan juga memberikan dorongan supaya bisa menyesal, bisa melakukan pertobatan ekologis seperti itu. Ada banyak hal terkait dan melibatkan bisa dikatakan semua unsur di dalam ensiklik Laudato Si ini, Mbak Utami, ya. Misalnya kaum miskin, anak muda, kemudian masyarakat suku asli, di bidang ekonomi, juga termasuk kebijakan-kebijakan politis. Paus meskipun ya ditentang oleh banyak orang, sebagai misalnya Paus ini nggak kompeten bicara tentang bumi, tentang lingkungan hidup, nggak kompeten ini, bukan ranahnya, bukan wilayahnya, nggak punya otoritas. Tapi ada banyak yang mendukung. Ya. Seperti tadi dikatakan oleh Paulus kepada Titus bahwa kamu harus bisa menjawab para penentangmu. Ya. Begitu juga Paus ini sebagai penegak moral. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa jalan untuk menegur, jalan untuk menasehati itu mesti bisa kita perluas dalam ranah, dalam wilayah yang lebih global sifatnya, ya. Dan untuk itu
nyambungnya dengan karakter pemimpin tadi yang dalam bacaan pertama, rasa-rasanya ada dalam poin ini, Mbak. Bagaimanakah kita saat ini menghadapi situasi yang penuh dengan gejolak? Itu pertama. Situasi dunia yang tidak pasti, dunia yang semakin kompleks atau rumit, atau juga dunia yang serba mendua ini bisa memilih pemimpin yang bisa menjawab tantangan-tantangan dalam dunia seperti itu. Nah, maka tadi saya akan mengajak kualitas atau karakter pemimpin atau penatua yang disebutkan oleh Paulus itu tidak hanya sifatnya pribadi, tetapi sifatnya yang global juga. Ya, pemimpin yang bisa visioner, pemimpin yang bisa aktual dengan tantangan, dengan peluang yang ada di dunia saat ini. Itu, Mbak. Ya, terima kasih Romo Kris. Romo, sebelum kita menutup acara ini, Romo ada kesimpulan 1-2 patah kata yang akan disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik nih, Romo Kris. Oke. Terima kasih, Mbak Fami. Sebenarnya kesimpulannya yang terakhir tadi ya, tapi tidak apa-apa. Rupa-rupanya zaman kita saat ini, misalnya dalam lingkup yang kecil, lebih kecil lah, Indonesia misalnya, ya. Sekarang ini kan sudah menuju 2024, ya, mencari figur pemimpin. Sedangkan tadi Paulus mengatakan kepada Titus, carilah pemimpin yang begini, begini, begini. Satu istri, berkelakuan baik, dan sebagainya. Nah, kita juga membutuhkan pemimpin yang bisa mengantar Indonesia, bisa mengantar dunia, bumi ini, melalui situasi, melalui kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan dunia global saat ini yang tadi sudah saya sebutkan, dunia yang bergejolak, mungkin karena pandemi, mungkin karena resesi ekonomi, juga karena perang yang masih berkecamuk di mana-mana, tapi juga dunia yang tidak terlalu pasti mengarah kemana. Sementara itu dunia juga semakin kompleks dengan berbagai macam kejadian, dan membuat kita itu ragu-ragu karena rasa-rasanya tiap elemen di dalam komunikasi di dalam dunia kita ini itu sifatnya itu ambigu, ya. Nah, karakter pemimpin yang seperti apa sih yang dibutuhkan untuk bisa membuat kita tidak terjebak pada penyesatan, ya, supaya berani menegur kita, mengajak kita melalui situasi-situasi yang tidak mudah ini. Moga-moga surat Paulus kepada Titus mengenai karakter pemimpin, sekaligus juga bacaan Injil mengenai penyesatan ini bisa memberikan kepada kita inspirasi tentang hidup kita, tidak hanya secara pribadi, tetapi secara komunal di dalam komunitas kita, baik itu di keluarga, di paroki, di keuskupan, di negara, bangsa, atau juga di dunia internasional. Terima kasih. Terima kasih Romo Kris, sangat menarik dan seru sekali perbincangan rohani kita saat ini nih Romo, hari ini. Terima kasih Romo, banyak sekali yang kami dapatkan. Semoga kami terhindar dari penyesatan-penyesatan, dan juga kami nanti akan bisa dapat memilih pemimpin yang berintegritas. Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita akan tutup acara hari ini dengan doa penutup dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Kris. Silakan Romo.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas pencerahan yang Kau anugerahkan kepada kami, atas inspirasi yang telah Kau anugerahkan kepada kami semua. Kami mohon dengan rendah hati, semoga pencerahan-pencerahan yang telah Engkau berikan ini menjadi pendorong bagi kami untuk lebih rajin, tekun di dalam merenungkan sabda putramu. Dan dengan demikian, kami pun juga menjadi inspirasi bagi saudara-saudara kami. Anugerailah kepada kami kemurahan hati untuk menegur, kemurahan hati untuk mengampuni, sekaligus juga kemurahan hati untuk meminta teguran, nasihat, dan saran dari saudara-saudara kami. Dan semoga dengan demikian kami menjadi umat beriman yang semakin teguh, semakin peduli dan berbela rasa karena kami saling mengasihi. Kami akan mengakhiri oase rohani Katolik ini dan memohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, semoga sahabat oase rohani Katolik, keluarga yang dicintai, mereka yang kita doakan dan mereka yang kita layani, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin. Amin. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Kris dapat menambah semangat iman bagi kita untuk mengatur apa yang masih perlu diatur. Akhir kata kami berdua, Romo Kristiono Purwadi Esya dan saya, Katarina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi oase rohani Katolik berikutnya.